Dalam hidup, cinta seringkali datang bersama luka. Namun bagi Aruna, luka itu tidak berasal dari musuh, melainkan dari seseorang yang datang seolah penyelamat. Ketika rumah tangganya retak, ketika suaminya sibuk dan jarak kian melebar, Aruna hanya ingin merasa aman. Ia hanya ingin ditemani. Ia hanya ingin didengar. Sampai pada suatu hari, seorang pria berjas putih muncul dalam hidupnya. Mengaku dokter, berbicara lembut, memahami sisi-sisi rapuh yang Aruna sembunyikan selama ini. Tapi di balik senyum ramah itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap. Diagnosa palsu, obat tanpa label, pesan-pesan yang semakin mengikat, dan ketertarikan obsesif yang perlahan berubah menjadi ancaman. Sementara Dewa, suami Aruna, mulai merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih menakutkan dibanding sekadar perselingkuhan. Karena di balik topeng dokter penyembuh, ada pria yang sedang memburu mangsanya. Dan ketika kebenaran mulai terkuak, cinta, kebohongan, dan bahaya bertabrakan dalam satu cerita yang menegangkan. Sebuah perjalanan menuju jurang manipulasi dan perjuangan untuk keluar dari cengkeraman orang yang mengaku penyelamat. Hujan turun tanpa kompromi sore itu ketika Aruna berjalan tergesa memasuki lobi rumah sakit. Lampu-lampu LED yang putih dingin memantul di lantai marmer, membuat suasana terasa lebih asing dari biasanya. Tangannya menggenggam map hasil pemeriksaan yang ia ambil pagi tadi. Hasil yang membuat dadanya terasa sesak sejak ia melihatnya. Bukan karena ada sesuatu yang serius, justru karena ia tidak mengerti artinya. Di belakangnya, pintu otomatis terbuka, menimbulkan hembusan angin basah. Seorang pria tinggi berjas putih berjalan sambil menundukkan kepala pada suster-suster yang lewat. Aruna spontan menatap. Wajah itu asing, tapi caranya berjalan, tenang, teratur, seolah menguasai seluruh ruang, membuatnya terpaku. Ia tidak sempat berpikir lebih jauh ketika pria itu berhenti tepat di depannya. "Maaf," ujarnya lembut sambil tersenyum. "Anda terlihat kebingungan, ada yang bisa saya bantu?" Aruna tersentak sadar. Saya hanya tidak mengerti hasil ini." Ia menunjuk map di tangannya. Pria itu menatapnya dengan ekspresi penuh perhatian. "Boleh saya lihat?" Aruna mengangguk pelan. Pria itu membuka map, matanya bergerak cepat membaca lembar demi lembar, seolah ia sudah sangat akrab dengan istilah-istilah medis yang rumit. "Nama saya, Dr. Raihan," katanya, "spesialis internal." Aruna merasa sedikit lega, meski wajahnya memanas karena tidak terbiasa berbicara dengan orang baru. Terlebih lagi, pria ini terlalu karismatik untuk ukuran dokter yang baru ia temui. Hasil ini, Raihan mengangkat selembar kertas lalu menghela nafas panjang. "Seharusnya tidak Anda hiraukan sendirian. Ada indikasi awal gangguan hormonal yang berpotensi mempengaruhi fungsi organ tertentu." Aruna membelalakkan mata. Saya sakit." Raihan menatapnya, lembut namun serius. "Belum tentu, tapi itu bisa berkembang lebih parah kalau tidak ditangani." Aruna merasakan dunia runtuh sesaat. Ia hidup dalam pernikahan yang mulai dingin. Suaminya, Dewa, belakangan ini pulang semakin malam. Wajahnya selalu datar, jawabannya pendek. Mereka jarang bicara, seakan hanya berbagi alamat, bukan kehidupan. Aruna bahkan tidak tahu sejak kapan ia berhenti bercerita pada suaminya. Takut dianggap lebay, atau lebih buruk, diabaikan. Dan sekarang, ia harus menghadapi ini. Raihan menutup map dan mengembalikannya. "Kalau Anda berkenan, saya bisa bantu membaca ulang hasilnya secara detail di ruang konsultasi saya. Tidak perlu cemas dulu." Aruna menelan ludah. "Apakah saya harus membayar ekstra?" Raihan tersenyum hangat. "Tenang saja, untuk konsultasi pertama, anggap saja ini bentuk kepedulian saya." Hatinya bergetar, banyak dokter ramah, tapi cara Raihan bicara terasa berbeda. Seakan ia benar-benar peduli, sesuatu yang sudah lama tidak Aruna dapatkan dari siapapun, termasuk dari suaminya sendiri. Ruang konsultasi Raihan tidak seperti ruangan dokter pada umumnya. Dindingnya diberi sentuhan krem hangat dengan aroma terapi lembut.
Di sudut ruangan ada rak buku berisi jurnal kesehatan, dan di meja kerjanya terdapat vas kecil berisi bunga segar. Raihan mempersilahkan Aruna duduk. "Bisa santai saja, Bu Aruna." Ucapannya hangat, matanya menatap lembut, sedikit terlalu lembut untuk seorang dokter. Ia mulai menjelaskan hasil pemeriksaan Aruna, lengkap dengan istilah medis yang terdengar sangat meyakinkan. Aruna mengangguk-angguk, meskipun sebenarnya ia masih bingung, namun tatapan Raihan membuatnya merasa aman. "Untung Anda datang," kata Raihan pelan, "karena gejala Anda bisa mengarah pada hipofungsi endokrin progresif. Tapi tenang, saya tahu bagaimana menangani kasus seperti ini." Aruna merasakan aliran panas merayap di dada. Ia tidak mengerti apa itu hipofungsi endokrin, tapi cara Raihan menyampaikannya membuatnya percaya bahwa ia tidak sendirian. Aruna menatap jemarinya yang gemetar. "Saya tidak tahu harus cerita ke siapa. Suami saya, dia sibuk. Kami sedang tidak baik-baik saja." Raihan memiringkan kepala, seolah memahami betul luka itu. "Tidak apa-apa, ada saatnya kita butuh tempat untuk bersandar." Kalimat itu terasa seperti sentuhan. "Jika Anda bersedia," lanjutnya, "saya bisa membuatkan rencana terapi privat. Tidak akan tercatat sebagai biaya rumah sakit, jadi tidak menyulitkan Anda maupun suami. Yang terpenting, kesehatan Anda pulih." Aruna mengangguk. "Baik, saya percaya, dokter." Raihan menatapnya lama, senyum tipis di sudut bibirnya. Aruna tidak tahu, di balik senyum itu, ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang ia belum pernah bayangkan. Malam itu, Aruna pulang dengan kepala penuh kekhawatiran. Ia membuka pintu rumah dengan pelan, berharap Dewa ada di ruang tamu seperti dulu, menyapanya, bertanya kabarnya, memperhatikannya. Tapi ruang tamu kosong. Hanya ada meja makan dengan selembar kertas di atasnya. Catatan kecil dengan tulisan tangan Dewa. "Pulang telat, ada meeting tambahan." Hanya itu. Aruna memejamkan mata, menahan perih. Di saat itulah ponselnya berbunyi. Nama Raihan muncul di layar. "Jangan lupa minum vitamin yang saya anjurkan, dan kalau ada yang membuat Anda gelisah, hubungi saya kapanpun." Aruna membalas singkat, "Terima kasih, Dok." 2 menit kemudian, pesan baru masuk. "Dan tolong, jangan terlalu banyak memikirkan hal yang membuat Anda sedih. Anda berhak bahagia." Aruna memandang layar ponsel itu lama, dadanya sesak. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi juga terasa hangat. Ia tidak tahu bahwa pesan sederhana itu adalah langkah pertama menuju kubangan masalah yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Pagi itu, Aruna bangun dengan mata yang sedikit bengkak. Ia tidak ingat kapan persisnya ia tertidur. Ia hanya ingat memandangi pesan Raihan berulang-ulang, seolah kata-kata itu mampu mengisi kekosongan yang sudah lama menganga dalam hatinya. Dewa belum pulang saat ia terlelap. Ketika Aruna turun ke dapur pagi ini, suaminya pun sudah tidak ada. Yang tersisa hanya cangkir kopi kotor dan aroma parfum dingin yang menguar samar. Aroma yang bukan miliknya. Aruna menahan napas. Ada sesuatu yang ia rasakan seperti duri menusuk dadanya, tapi ia menepisnya. Ia sudah terlalu lelah untuk memikirkan apapun tentang Dewa. Ia menyiapkan sarapan sederhana lalu menatapnya lama. Sendok tak ia sentuh. Akhirnya Aruna meraih ponselnya dan membuka pesan terakhir dari Raihan malam kemarin. Jari-jarinya sempat ragu, namun akhirnya ia membalas. "Dokter, apakah saya bisa datang siang ini?" Tak sampai 2 menit, balasan masuk. "Tentu, saya sudah menyiapkan skema terapi awal. Tenang saja, semua akan baik-baik saja." Ada kehangatan yang membuat Aruna menghela napas lega. Mungkin ia memang butuh seseorang untuk bergantung. Mungkin ia memang butuh perhatian. Ruang konsultasi Raihan terasa lebih hangat daripada kemarin. Lampu-lampu lembut dan aroma lavender mengisi udara. Raihan menyambutnya dengan senyum lebar, terlalu ramah untuk seorang dokter. "Bagaimana perasaan Anda pagi ini?" tanyanya. Aruna tersenyum tipis. "Masih cemas." "Wajar," jawab Raihan. "Tapi Anda kuat, dan Anda datang lagi. Itu sudah langkah besar."
Kata-katanya lagi-lagi menampar sisi rapuh Aruna. Raihan duduk di kursinya, membuka sebuah buku catatan kulit coklat. Tidak ada logo rumah sakit, tidak ada atribut resmi, semuanya terlihat pribadi. "Saya sudah mempelajari kondisi Anda," katanya sambil menulis sesuatu. "Untuk tahap awal, terapi kita akan fokus pada stabilisasi hormonal dan pemulihan emosional." Pemulihan emosional? Aruna menatap bingung. Raihan mengangguk. Stres dapat memperparah kondisi siapapun, apalagi Anda menghadapi tekanan rumah tangga. Wajah Aruna memanas. Ia tidak pernah detail menceritakan masalahnya kemarin, hanya kalimat singkat tentang suaminya yang berubah. "Bagaimana dokter tahu saya tertekan?" Raihan tersenyum pelan. "Saya bisa melihatnya. Cara Anda bicara, cara Anda menahan air mata, Anda terlalu lama memikul beban sendirian." Aruna menunduk, menggigit bibir. Raihan kemudian berdiri dan mendekatinya. Ia meletakkan selembar brosur tipis di meja, tanpa logo apapun, hanya tulisan, "Terapi privat, program pemulihan intensif." "Apa ini?" tanya Aruna. "Ini rencana terapi 6 kali pertemuan," jelas Raihan. "Saya buat khusus untuk Anda. Tidak lewat rumah sakit, supaya lebih fleksibel dan tidak menambah tekanan dengan biaya formal." Aruna membaca cepat. Sesi 1, konsultasi emosional intensif. Sesi 2, relaksasi terapeutik. Sesi 3, evaluasi hormon. Semua terdengar sangat meyakinkan. "Tapi, apa ini?" tanya Aruna. "Apakah ini aman?" "Amat sangat aman," jawab Raihan meyakinkan. "Saya ingin memastikan Anda menerima perhatian penuh. Anda layak mendapatkan itu." Aruna menatap mata Raihan. Ada ketulusan di sana, atau setidaknya sesuatu yang mirip ketulusan. "Kalau Anda setuju," lanjut Raihan, "kita mulai hari ini." Aruna mengangguk pelan. "Baik." Raihan tersenyum. Senyum itu begitu puas. Sesi pertama lebih seperti konseling pribadi daripada pemeriksaan medis. Raihan duduk lebih dekat dari seharusnya. Ia bertanya tentang perasaan Aruna. Kapan ia terakhir merasa dihargai? Bagaimana sikap Dewa selama ini? Semakin ia bicara, semakin Aruna sadar betapa kosong hidupnya belakangan ini. Sampai Raihan bertanya pelan, "Apakah suami Anda pernah memeluk Anda dengan sungguh-sungguh dalam beberapa bulan terakhir?" Pertanyaan itu menghantam dada Aruna seperti palu. Ia tertawa hambar. "Tidak, bahkan ulang tahun saya pun dia lupa." Raihan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam dan lama sampai Aruna merasa dilihat untuk pertama kali setelah sekian tahun. "Aruna," katanya lembut, "Anda bukan wanita yang layak diabaikan." Jantung Aruna berdetak lebih cepat dari yang ia duga. Entah mengapa, ia percaya kata-kata itu. Sore itu, Aruna keluar dari ruang konsultasi dengan perasaan aneh, seperti campuran antara lega, takut, dan hangat. Terlalu hangat. Ia berjalan ke arah lift ketika ponselnya bergetar. Nama Dewa muncul. Aruna menarik napas panjang sebelum menjawab. "Di mana kamu?" Suara Dewa terdengar kering, nyaris marah. "Di rumah sakit," jawab Aruna jujur. "Lagi, kamu sakit apa sebenarnya?" Nada curiga itu menusuk. "Dewa, tolong jangan seperti ini. Aku cuma..." "Ya sudah, pulang nanti, kita bicara," potong Dewa. Lalu sambungan terputus. Aruna menggenggam ponsel erat-erat, menahan getaran amarah dan sedih yang bercampur menjadi satu. Ia tidak melihat Raihan berdiri di ujung koridor, memperhatikannya diam-diam, bukan dengan tatapan simpati, tetapi tatapan seseorang yang tahu bahwa mangsanya makin jauh dari suaminya dan makin dekat ke perangkapnya. Raihan tersenyum tipis. "Semuanya berjalan sesuai rencana," bisiknya pelan sebelum berbalik menuju ruangannya. Aruna yang berjalan menjauh tidak pernah mendengar kata-kata itu, dan ia tidak tahu bahwa malam ini rumahnya bukan hanya akan terasa dingin, tetapi juga mulai retak. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya ketika Aruna membuka pintu. Lampu ruang tamu hanya setengah menyala,
menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Dewa duduk di sofa dengan tubuh condong ke depan, kedua tangannya saling menggenggam, seperti seseorang yang sedang berusaha menahan ledakan emosi. Aruna berdiri di ambang pintu, menutupnya perlahan. "Aku pulang." Dewa tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk kecil, tatapan kosong mengarah ke lantai. Aruna melangkah mendekat. "Kamu ingin bicara?" Dewa mengangkat kepala, matanya tajam, penuh curiga, sebuah tatapan yang membuat perut Aruna menciut. "Aku lihat riwayat transaksi kartu kreditmu bulan ini," kata Dewa tanpa basa-basi, suaranya datar. "Kenapa kamu bayar konsultasi pribadi ke dokter yang bahkan tidak tercatat di rumah sakit?" Aruna terhenyak. Raihan bilang tidak akan tercatat, tapi tetap saja ada transaksi. Ia menggenggam tasnya lebih erat. "Aku lagi butuh bantuan medis, aku merasa tidak enak badan," jawabnya terbata. "Tidak enak badan, atau ada orang lain," tebas Dewa, suaranya meninggi sedikit. Aruna tersentak. "Apa maksudmu? Tentu saja tidak." Dewa berdiri, langkahnya cepat, suaranya seperti bara panas. "Kamu sering pulang telat, banyak pengeluaran aneh, dan sekarang dokter pribadi. Apa aku terlihat sebodoh itu?" Aruna menahan napas gemetar. "Aku hanya merasa tidak diperhatikan akhir-akhir ini." "Jadi solusi kamu adalah pergi ke laki-laki lain?" Dewa mendekat, matanya membakar. "Dokter mana yang kirim pesan ke pasiennya jam 11 malam dan bilang Anda berhak bahagia?" Aruna membeku. "Jadi Dewa membaca pesannya?" "Dewa, kamu salah paham. Benarkah?" Dewa menyeringai pahit. "Atau kamu hanya bosan dan butuh orang yang memuji-muji kamu?" Air mata Aruna tumpah. "Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku takut sakit, aku panik, dan kamu tidak pernah ada untukku. Tapi kamu punya dokter itu kan?" Suara Dewa bergetar antara marah dan terluka. "Dokter yang bahkan kamu percayai lebih dari suamimu sendiri." Aruna ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa ia sendiri tidak yakin apa yang terjadi, bahwa ia tidak bermaksud membuat jarak, bahwa ia hanya butuh seseorang untuk mendengarnya. Tetapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Dewa menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku tidak tahu lagi siapa kamu sekarang, Aruna." Ia mengambil kunci mobil, lalu berjalan melewatinya tanpa menatap. Pintu terbuka, tertutup lagi, dan meninggalkan Aruna sendirian di ruang tamu. Tubuhnya lunglai seperti boneka yang kehilangan penyangga. Aruna duduk di lantai sambil memeluk lutut. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ia merasa seperti tersesat di tengah kabut yang semakin tebal. Haruskah ia menjelaskan semuanya? Haruskah ia menjelaskan tentang diagnosis Raihan, tentang rasa takutnya, tentang perhatian kecil yang membuatnya merasa hidup kembali? Ia menarik napas panjang. Dewa tidak akan percaya. Itu yang terlintas di kepalanya. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama Dr. Raihan muncul lagi. Aruna menahan diri sejenak, tapi akhirnya membuka pesan itu. "Bagaimana sesi hari ini? Semoga Anda merasa lebih tenang. Saya kepikiran soal Anda." Itu saja sudah cukup membuat air mata Aruna mengalir lebih deras. Ia membalas tanpa pikir panjang. "Saya sedang bertengkar dengan suami saya." Balasan Raihan datang cepat. "Jika dia tidak bisa melihat betapa berharganya Anda, maka dialah yang butuh terapi, bukan Anda." Aruna memejamkan mata. Kata-kata itu seperti selimut hangat yang menutupi luka yang baru saja terbuka. Namun, hangat itu justru membuat luka semakin dalam. Beberapa menit kemudian ponselnya bunyi lagi. "Raihan, kalau Anda butuh tempat untuk bercerita, saya di sini." Aruna menahan diri sejenak, tapi akhirnya membuka pesan itu. Itu saja sudah cukup membuat air mata Aruna mengalir lebih deras. Ia membalas tanpa pikir panjang.
Saya sedang bertengkar dengan suami saya. Balasan Raihan datang cepat. Jika dia tidak bisa melihat betapa berharganya Anda, maka dialah yang butuh terapi, bukan Anda. Aruna memejamkan mata. Kata-kata itu seperti selimut hangat yang menutupi luka yang baru saja terbuka. Beberapa menit kemudian ponselnya bunyi lagi. Raihan, kalau Anda butuh tempat untuk bercerita, saya di sini. Aruna menggigit bibir. Separuh dirinya ingin menjauh, separuh lainnya ingin tenggelam dalam perhatian itu. Ia mengetik balasan pelan. Terima kasih dok, hanya 2 kata, tapi 2 kata itu adalah langkah kecil menuju jurang yang lebih besar. Di tempat lain, Raihan duduk di ruangannya yang remang-remang. Ia meletakkan ponsel di meja, senyum puas mengembang di wajahnya. Bagus, gumamnya pelan. Arahkan emosi jauh dari suaminya, buat ia bergantung sepenuhnya. Ia menulis sesuatu di buku catatannya. Tahap 2, pendalaman emosional, target semakin rapuh. Raihan menutup buku itu perlahan, lalu menatap layar ponselnya yang masih menyala dengan chat Aruna. Sebentar lagi, bisiknya, dia akan mempercayaiku lebih dari siapapun. Tanpa Aruna sadari, ia sedang diseret masuk ke dalam lingkar manipulasi yang tak lagi sederhana. Dan rumah tangganya yang sudah retak hanya tinggal menunggu satu dorongan kecil untuk benar-benar runtuh. Hujan kembali turun sore itu, ketika Aruna memarkir mobilnya di area belakang rumah sakit. Langit gelap seperti ikut menyimpan rahasia yang semakin berat di pundaknya. Ia seharusnya berada di rumah, mencoba berbicara dengan dewa. Namun ponselnya sepi, tidak satu pun pesan dari suaminya sejak pertengkaran semalam. Dan dalam kesunyian itu, Raihan kembali menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Kalau Anda merasa sesak, datang saja, jangan dipendam sendiri, saya siap membantu. Aruna menghela nafas panjang. Ia tidak yakin apakah keputusan datang ke terapi kedua ini benar atau hanya jalan pelarian. Tapi hatinya terasa kacau, dan Raihan satu-satunya yang membuatnya merasa dipahami. Ia mengetuk pintu ruang terapi Raihan. Pintu terbuka, dan Raihan menyambutnya dengan senyum yang terlalu hangat untuk seorang profesional. Aruna, tepat waktu. Ia mempersilahkan masuk. Bagaimana perasaan Anda sejak kemarin? Aruna duduk pelan, menatap lantai. Aku dan dewa bertengkar besar. Raihan tampak tenang, terlalu tenang. Katakan padaku apa yang terjadi. Nada lembut itu seperti undangan, dan Aruna tanpa sadar menumpahkan semuanya. Tentang tuduhan dewa, tentang keraguan, tentang rasa sakit yang selama ini ia pendam. Raihan mendengarkan tanpa menyela, dengan tatapan penuh empati atau sesuatu yang menyerupainya. Setelah Aruna berhenti berbicara, Raihan mendekat perlahan, duduk di kursi yang jaraknya hanya 1 langkah darinya. Aruna, ujarnya pelan, ketika seseorang meragukan Anda tanpa alasan, itu bukan cinta, itu kontrol. Aruna menelan ludah. Kata-kata itu menampar luka yang belum sembuh. Tapi dia suamiku, bisiknya. Suami bukan berarti boleh membuatmu merasa kecil, jawab Raihan. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang melihat kamu, bukan seseorang yang hanya melihat kesalahanmu. Aruna meremas jemari sendiri. Ia ingin menyangkalnya, tapi tidak bisa. Kata-kata Raihan seperti cermin yang menunjukkan segala kerapuhannya. Raihan mengambil sebuah alat kecil berbentuk pena. Saya mau cek respon saraf Anda, katanya. Ini bagian dari terapi hormon juga. Aruna mengangguk meski ia tidak benar-benar paham. Raihan berdiri di belakangnya, menyentuh bahu Aruna dengan lembut. Sentuhan itu membuat tubuh Aruna menegang. Tenang, bisik Raihan, saya di sini. Aruna menutup mata. Ia tidak tahu kenapa ia membiarkan Raihan menyentuhnya, padahal ia tahu batasnya seharusnya jelas. Tapi rasa hampa di rumah, rasa dingin dari dewa, dan ketakutan akan penyakit yang Raihan tanamkan membuatnya rentan. Raihan menurunkan alat itu, lalu menyentuhkan ujung jarinya ke punggung Aruna.
terlalu lama untuk pemeriksaan medis. Aruna tersentak kecil. Dokter, Rehan berhenti, lalu tertawa tipis seakan menyadari dirinya melakukan hal profesional yang salah. Maaf, saya hanya memastikan ketegangan otot Anda. Ia melangkah kembali ke depan, ekspresi tetap tenang, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak Aruna mengerti. Setelah sesi itu selesai, Rehan memberikan Aruna sebuah kotak kecil berisi kapsul berwarna bening. Ini vitamin khusus untuk menstabilkan hormon, katanya. Aruna memeriksa kotaknya. Tidak ada label perusahaan farmasi, hanya botol polos. Kenapa tidak ada informasi produknya? Tanyanya ragu. Rehan menjawab cepat. Ini racikan khusus, saya buat untuk kasus tertentu, tidak dijual bebas. Kata khusus membuat Aruna merasa istimewa, padahal seharusnya membuatnya curiga. Namun ia hanya mengangguk. Baik, terima kasih. Rehan mengersik puas. Aruna, kamu sedang berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya senang melihat itu. Ada jeda, lalu ia menambahkan, suaranya lebih rendah. Dan saya senang kamu mempercayaiku. Aruna tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya membalas dengan senyum kecil yang tidak sepenuhnya ia sadari. Malamnya, ketika Aruna pulang ke rumah, suasana masih asing. Lampu kamar tidur gelap, tidak ada tanda Dewa pulang. Aruna memutuskan mengirim pesan. Kita bisa bicara baik-baik, tidak ada balasan. Ia duduk di tepi ranjang, memegang kotak kapsul pemberian Rehan. Ada rasa ragu yang sama, tapi juga rasa percaya. Karena Rehan hadir ketika Dewa menghilang. Ponselnya tiba-tiba berbunyi, notifikasi masuk. Dewa, kita butuh waktu, aku tinggal di apartemen kantor dulu. Tangan Aruna bergetar. Waktu, jarak, apakah rumah tangganya sudah sejauh itu? Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis sebelum akhirnya ponselnya berbunyi lagi. Nama Rehan muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Aruna menatap layar itu lama, seakan nasibnya terbelah menjadi dua. Satu ke arah rumah yang dingin, satu lagi ke arah laki-laki yang menawarkan bahu hangat namun penuh tanda tanya. Akhirnya ia mengetik, tidak, aku tidak baik-baik saja. Balasan Rehan muncul dalam hitungan detik. Kamu, kalau begitu, biarkan aku ada untukmu. Dan pada saat itu, tanpa ia sadari, Aruna mengambil langkah lebih jauh ke dalam pusaran yang Rehan ciptakan. Pusaran yang pada akhirnya akan menuntut lebih dari sekedar air mata, tapi juga seluruh kehidupannya. Dewa menatap layar laptopnya di meja kerja apartemen kantor. Lampu meja yang redup hanya menerangi sebagian wajahnya, tetapi cukup untuk memperlihatkan garis tegang di rahangnya. Ia tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang hanyalah pesan-pesan aneh dari dokter yang entah dari mana muncul dalam hidup Aruna. Dokter mana yang mengirim pesan malam-malam dengan nada sehangat itu? Dokter mana yang membuat pasiennya membayar lewat transaksi personal, bukan rumah sakit? Dan kenapa Aruna terlihat berbeda sejak mengenal orang itu? Ada sesuatu yang salah, Dewa bisa merasakannya. Ia membuka browser dan mengetik nama Dr. Rehan Pradipta. Ratusan hasil muncul, tetapi tidak ada foto yang cocok dengan pria yang pernah ia lihat sekilas ketika menjemput Aruna minggu lalu. Tidak ada profil profesional, tidak ada rekam jejak medis, tidak ada artikel, wawancara, atau apapun yang mengarah ke seseorang dengan jabatan spesialis internal. Tidak masuk akal, gumam Dewa. Ia mencoba cara lain, menelusuri daftar dokter resmi rumah sakit melalui website resminya. Ia membuka halaman daftar dokter spesialis. Alisnya langsung berkerut. Tidak ada nama Raihan di sana. Siapa sebenarnya dia? Sementara itu, di ruang terapi yang remang-remang, Raihan tengah memeriksa sesuatu di atas meja. Berkas, catatan, dan selembar foto Aruna dari sesi sebelumnya. Ia mengangkat foto itu dan mengamatinya lama. Senyuman tipis terbentuk di sudut bibirnya. Dia sudah semakin terikat, bisiknya.
Di meja sebelahnya, beberapa botol kapsul bening tersusun. Labelnya baru tercetak, tetapi masih kosong. Tidak ada nama obat, tidak ada komposisi. Hanya botol-botol yang tampak profesional dari kejauhan. Raihan mengambil salah satunya dan memutarnya perlahan. Tahap berikutnya membuatnya lebih bergantung. Ia membuka buku catatan kulit coklat itu lagi. Di halaman berikutnya tertulis, Tahap 3, keterikatan emosional plus kepercayaan total. Langkah lanjut, pisahkan secara halus dari suaminya. Raihan mencoret-coret sesuatu, lalu menutup buku itu dengan cepat ketika mendengar ketukan pelan di pintu. Masuk. Seorang pria dengan seragam security rumah sakit menjulurkan kepala. Pak, maksud saya, Dok, ada yang mencari Bapak tadi. Sepertinya suaminya pasien. Raihan terdiam sepersekian detik. Suaminya siapa? Yang namanya Aruna ya, laki-laki itu tanya-tanya soal dokter bernama Raihan. Raihan tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung panik, justru ketertarikan. Baik, katanya. Kalau dia datang lagi, langsung arahkan ke saya. Security itu tampak ragu, tapi nama dokter tidak ada di daftar resmi, jadi tadi saya tidak. Raihan menepuk bahu pria itu. Tidak apa-apa, saya sedang proses administrasi, biar saya jelaskan nanti. Security itu mengangguk dan pergi. Raihan menutup pintu, lalu bergumam pelan. Jadi, suaminya mulai curiga. Alih-alih takut, ia justru tertawa kecil. Ini akan semakin menarik. Di waktu yang sama, Aruna duduk di tempat kerja dengan kepala penuh kegusaran. Ia hampir tidak bisa fokus. Pesan Dewa tadi pagi, sekedar "aku sibuk, jangan ganggu dulu," membuat dadanya semakin sesak. Tak ada penjelasan, tak ada permintaan maaf, tak ada ajakan bicara. Seakan seluruh pernikahan mereka bisa digantung begitu saja. Ponselnya bergetar, nama Raihan muncul lagi. Aruna, bagaimana perasaan Anda setelah minum kapsul pertama? Aruna mengetik cepat. Masih sama, tapi kepala agak ringan. Bagus, itu tanda awal respons tubuh berjalan. Jangan berhenti ya. Beberapa detik kemudian, Raihan mengirim pesan lagi. Kalau Anda butuh teman bicara, Anda tahu kemana harus pergi. Aruna memejamkan mata. Mungkin ia memang butuh tempat untuk pulang, tempat yang membuatnya tidak merasa sendirian. Tapi, sekali lagi, ia menepis pikiran itu. Ia masih punya suami, ia masih ingin memperbaiki segalanya, meski retaknya makin dalam. Ia menarik nafas, lalu mengetik pesan untuk Dewa. Kita bisa bicara malam ini, tolong. Kali ini tidak hanya tanda centang, tapi balasan singkat muncul. Dewa, aku ingin tahu siapa dokter itu. Aruna membeku. Petang itu, Dewa mendatangi rumah sakit dengan langkah cepat. Ia langsung menuju bagian informasi. Mbak, saya mencari dokter bernama Raihan, katanya. Petugas menggeleng. Di sini tidak ada dokter itu, Pak. Bagaimana mungkin istri saya konsultasi dengan dia 2 hari ini? Petugas itu memeriksa daftar lagi, lalu menatap Dewa dengan hati-hati. Pak, rumah sakit ini tidak memiliki dokter bernama Raihan sama sekali. Dewa mematung. Ada hawa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan ke koridor rawat jalan, mencari ruang konsultasi yang pernah ia lihat dari jauh. Namun, saat ia tiba di sana, ruangan itu gelap, pintu tertutup, tidak ada nama dokter, tidak ada jadwal praktek. Seolah-olah ruang itu tidak pernah digunakan. Dewa berdiri lama di depan pintu itu, dadanya naik turun. Apa yang terjadi sebenarnya? Di balik pintu yang gelap itu, hanya berjarak beberapa meter, Raihan sedang duduk tenang, mendengarkan langkah-langkah Dewa. Memperhitungkan, menunggu, ia tersenyum tipis. Sudah mulai. Malam harinya, ketika Aruna tiba di rumah, ponselnya berbunyi. Dewa mengirim pesan. Aku tahu sesuatu yang harus kamu dengar. Kita bicara sekarang. Aruna menelan ludah.
Ada rasa takut, besar, pekat, yang anehnya tidak hanya ditujukan pada dewa, tetapi juga pada apa yang mungkin ia temukan tentang Raihan. Ia membalas, "Baik, aku di rumah." Dewa membalas, "Aku OTW." Aruna duduk di sofa, jantungnya berdebar. Ia tidak yakin apa yang akan terjadi malam ini. Tapi yang jelas, untuk pertama kalinya, benang-benang kebohongan itu mulai terurai. Perlahan, pelan, dan sangat menyakitkan. Suara kunci berputar terdengar dari arah pintu. Aruna berdiri spontan, jantungnya berdebar tak karuan. Dewa masuk dengan langkah cepat, wajahnya pucat tetapi tegang. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan penuh badai yang membuat perut Aruna mengeras. "Dewa," suara Aruna pelan. Dewa meletakkan map coklat di meja dengan hentakan kecil. "Duduk." Aruna menelan ludah tetapi menurut. Ia tahu apapun yang akan keluar dari mulut suaminya malam ini tidak akan mudah didengar. Dewa duduk berhadapan dengannya, napasnya kasar. "Aruna," katanya, suaranya dalam dan gemetar karena marah. "Aku sudah ke rumah sakit tadi." Aruna langsung merasakan dingin merambat di punggung. "Aku tanya daftar dokter resmi, tidak ada nama Raihan, tidak ada spesialis yang cocok dengan ciri-cirinya, tidak ada ruangan atas nama dia. Bahkan ruangan yang kau bilang tempat konsultasi." Dewa mencondongkan tubuh. "Aku buka pintunya, kosong, gak ada apa-apa, seolah-olah ruangan itu gak pernah dipakai." Aruna menunduk, meremas jemarinya hingga memutih. "Kenapa kamu gak cerita dari awal? Kenapa kamu sembunyiin pertemuan kalian? Dan kenapa dia kirim pesan-pesan kayak gitu ke kamu?" Nada suara Dewa naik di kalimat terakhir. Aruna tercekat. Aku takut kamu marah." "Tentu aku marah. Aruna, kamu minum obat dari seseorang yang bahkan bukan dokter. Kamu tahu itu berbahaya." "Waktu itu, aku gak tahu dia bukan dokter. Sekarang kamu tahu." Dewa memukul meja hingga Aruna tersentak. "Dan kamu masih ketemu orang itu." Air mata Aruna menggenang. Aku cuma butuh bantuan. Aku merasa kamu menjauh, kamu sibuk, aku sendirian, dia datang tepat saat aku." "Berarti kamu percaya orang asing lebih daripada suamimu sendiri." Kalimat itu menamparnya, keras. Aruna menggeleng. "Bukan begitu." "Apa kalian ada hubungan?" Nada suara Dewa merendah, lebih berbahaya daripada teriakan. Aruna terisak. "Tidak, demi Tuhan, tidak." Dewa menatapnya lama, matanya memerah. "Tapi dia jelas punya niat sama kamu. Orang waras mana yang ngaku dokter, padahal bukan?" Sunyi, padat, berat. Aruna membuka suara dengan susah payah. "Kalau kamu gak menjauh dariku, aku gak akan rapuh kayak gini." Dan itu membuat Dewa membeku. Untuk pertama kalinya sejak Dewa masuk, tatapan marahnya meredup, tergantikan oleh rasa bersalah yang berusaha ia sembunyikan. Tapi sebelum ia sempat merespons, ponsel Aruna berbunyi. "Raihan." Aruna merinding. Dewa melihat layar itu dan wajahnya mengeras lagi. "Angkat." Aruna menggeleng cepat. "Jangan, tolong." Dewa meraih ponselnya dan menekan speaker. "Aruna." Suara Raihan terdengar lembut, terlalu lembut. "Apakah kamu baik-baik saja? Jantungmu terlihat tidak stabil sejak sesi terakhir." Dewa menyeringai sinis. "Ini Dewa." Hening sesaat dari seberang, lalu Raihan berbicara dengan nada jauh lebih datar. "Oh, suaminya. Berhenti hubungi istri saya." Dewa menggertakkan giginya. "Ah, jadi dia sudah cerita." Aruna menutup mulutnya, menahan napas. Raihan tertawa rendah, gelap, lucu sekali. "Aruna baru saja bilang, minggu lalu, kamu bahkan tidak pulang 2 malam.
orang yang jarang ada untuk istrinya, tiba-tiba bersikap posesif. Dewa berdiri, emosi hampir meledak. Tapi, kalau kamu berani sentuh atau temui dia lagi, kamu apa Dewa? Raihan memotong cepat. Kamu bahkan tidak tahu apa yang Aruna butuhkan. Suasana di ruang tamu terasa mencekik. Cukup, Aruna bersuara keras, suaranya pecah. Tolong. Tapi Raihan belum selesai. Aruna, suaranya merendah, intens. Jangan lupa minum kapsul keduanya malam ini. Itu penting, percayalah, hanya aku yang bisa menolongmu. Aruna refleks mematikan telepon, tubuhnya gemetar hebat. Dewa memandangnya, lalu memandang ponselnya, wajahnya pucat. Aruna, Dewa berbisik, kapsul kedua. Aruna menangis. Aku gak tahu itu obat apa. Dia bilang itu vitamin untuk stres. Aku cuma mau baik-baik saja. Dewa memeluk kepala, seperti seseorang yang baru saja melihat bencana melintang di depan mata. Kita harus tes obat itu. Besok kita ke polisi. Ini bukan sekedar penipuan Aruna. Ini gila. Aruna menunduk, terisak. Tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu tidak minum kapsul itu malam ini, efek tubuhmu tidak akan stabil. Aku tahu kamu di rumah. Jangan buat keadaan memburuk. Aruna jatuh terduduk. Dia tahu alamat rumahnya. Dewa meraih ponsel Aruna. Wajahnya berubah tegang sekaligus takut. Aruna, orang ini bukan sekedar penipu. Dia mengawasi kamu. Aruna menatap suaminya dengan mata membesar. Untuk pertama kalinya, ketakutan menggantikan segala luka. Dan jauh di suatu tempat, Raihan menatap ponselnya dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari dokter penyembuh. Malam itu, satu hal jadi jelas. Ini bukan lagi soal cinta atau perselingkuhan. Ini mulai berubah menjadi permainan antara hidup dan ancaman. Pagi itu, Aruna bangun dengan mata sembab. Dewa duduk di ujung ranjang, masih mengenakan pakaian semalam, seolah ia tidak tidur sedikit pun. Saat Aruna bangun, Dewa langsung berdiri. "Kita tes obat itu sekarang," katanya tanpa panjang lebar. Aruna mengangguk pelan. Ia merasa seperti bayangan dirinya semula. Rasa takut membuat dadanya sesak, tapi ia tahu, jika ia terus diam, ia bisa terseret lebih jauh ke dalam jebakan Raihan. Laboratorium swasta itu sunyi, bau alkohol steril menusuk hidung. Teknisi lab mengambil botol kapsul bening yang Aruna bawa, menatapnya dengan kening berkerut. "Tidak ada label?" "Tidak," jawab Dewa, tajam. Teknisi mengambil setitik isi kapsul itu dan memasukkannya ke alat analisa cepat. Setelah beberapa menit, layar komputer menampilkan hasilnya. Teknisi itu menelan ludah. "Pak, Bu, ini tidak mengandung vitamin sama sekali." Aruna merasa lututnya melemas. "Apa itu berbahaya?" Suaranya hampir pecah. Teknisi menjawab hati-hati. "Zat ini umumnya ditemukan dalam obat penenang dosis rendah, tapi efeknya bisa berbeda tergantung tubuh seseorang. Yang jelas, ini hanya boleh diberikan oleh tenaga medis resmi, dan bahkan begitu harus dengan resep." Dewa memejamkan mata, menahan emosi. Dokter benar-benar tidak boleh memberikan ini tanpa penjelasan. Teknisi langsung menjawab, "Kalau dia benar dokter, tentu tidak. Ini melanggar aturan medis." Aruna merasa dunia berputar. Raihan tidak hanya berbohong. Ia memberi obat tanpa izin, tanpa catatan, tanpa rekam medis, mengikatnya secara perlahan dengan ketergantungan. Di perjalanan pulang, Dewa berkendara tanpa suara. Tangan yang menggenggam setir tampak gemetar. Setelah beberapa menit, ia akhirnya bicara. "Aruna, aku cari nama Raihan di media sosial." Aruna menoleh. "Dan? Tidak ada. Semua akun yang memakai nama itu tidak ada fotonya, tidak ada jejak nyata. Tapi,
Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Foto itu tampak seperti tangkapan layar grup alumni sebuah kampus kedokteran. Ada deretan nama yang dipanggil ulang untuk keperluan reuni. Di bawah terdapat catatan merah. Nama Raihan Pradipta telah dikeluarkan dari daftar alumni. Tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa kedokteran. Hati-hati pada pihak yang mengaku demikian. Aruna menutup mulut. Jadi, dia memang bukan dokter. Lebih buruk dari itu, gumam Dewa. Orang seperti ini biasanya punya rekam jejak penipuan. Mungkin banyak korban sebelum kamu. Aruna meremas ponselnya. Rasa ngeri dan malu menyatu menjadi satu. Aku tidak tahu, Dew. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu, kata Dewa pelan. Aku cuma ingin kamu selamat. Untuk sesaat, dinding di antara mereka retak. Kebisuan yang menyakitkan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat walau sementara. Sementara itu, Raihan berdiri di luar kantor Aruna. Seragamnya rapi, senyumnya tidak berubah, tapi matanya gelap. Ia menyapa satpam dengan ramah palsu. Saya mencari Bu Aruna, saya dokternya. Satpam mengangguk sopan. Oh, Bu Aruna belum masuk, Pak. Ada pesan? Raihan menatap gedung itu lama. Tidak, katanya lembut. Saya akan kembali. Ia berbalik, berjalan menuju mobilnya. Tapi sebelum masuk, ia menerima telepon. Suaranya berubah dingin. Dia tidak minum kapsul kedua semalam. Ucap Raihan. Lawan bicara di seberang terdengar gugup. Itu bisa mengacaukan rencana kita. Biar saya yang... Tidak, Raihan memotong. Ini urusan saya. Perempuan itu harus tetap berada dalam jangkauan. Ia memasukkan ponsel ke saku. Senyum kecil muncul di wajahnya. Dewa mengganggu permainan, gumamnya. Tapi itu hanya membuatnya semakin menarik. Ketika Aruna dan Dewa tiba di rumah, amplop putih tanpa alamat tertempel di pintu. Tidak ada suara, tidak ada orang. Dewa merobek amplop itu dengan waspada. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Aruna, jangan dengarkan siapapun. Kita sedang dalam proses penyembuhan. Kamu hanya semakin kacau karena suamimu. Jangan menjauh dariku, itu berbahaya. Di bawahnya tertera satu baris. Aruna merasa darahnya berhenti mengalir. Dewa mengepalkan surat itu dengan rahang mengeras. Mulai sekarang, katanya dengan suara rendah. Kamu tidak pergi kemana-mana sendirian, tidak buka pintu untuk siapa-siapa, dan kita laporkan semua ini ke polisi. Aruna mengangguk meski tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Raihan tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan di luar rumah, tersembunyi di balik mobil tetangga, seseorang berdiri memperhatikan. Senyumnya samar, matanya tak berkedip. Raihan tahu Aruna pulang, dan permainan barunya baru saja dimulai. Hujan turun deras ketika Aruna dan Dewa duduk di ruang tamu kantor polisi. Lampu neon yang pucat membuat suasana semakin mencekam. Seorang penyidik bernama Ibtu Laras mengamati botol kapsul dan surat ancaman yang dibawa mereka. Jadi, orang ini mengaku dokter, memberi obat tanpa izin, kirim pesan bernada manipulatif, dan menguntit kalian. Tanya Ibtu Laras sambil menulis cepat. Dewa mengangguk tegas. Kami juga menemukan bahwa namanya tidak terdaftar di manapun sebagai tenaga medis. Ibtu Laras menatap Aruna. Bu Aruna, ibu ingat di mana pertama kali bertemu dia? Aruna memejamkan mata, mencoba menarik benang waktu ke belakang. Di rumah sakit, dia terlihat seperti staf. Dia tahu banyak tentang gejala saya, dan saat itu saya sedang rapuh. Apa dia pernah menyentuh ibu, meminta data pribadi, atau pernah bicara soal keluarga ibu? Aruna ragu, lalu mengangguk pelan. Dia tahu nama suami saya tanpa saya pernah bilang. Ibtu Laras berhenti menulis, tatapannya berubah serius. Itu ciri pelaku yang sudah memetakan target sejak awal. Dewa mengepalkan tangan, matanya gelap. Jadi kami ini target. Laras menghela napas. Kami belum bisa pastikan motifnya, tapi jelas dia bukan pelaku baru. Orang semacam ini biasanya punya pola.
Sementara itu, di sebuah apartemen yang lampunya redup, Raihan duduk di depan laptop. Layar menampilkan sesuatu yang membuat senyum puas terukir di wajahnya. Ia berhasil masuk ke akun email Aruna. "Halo cantik," gumamnya sambil menggerakkan kursor dengan lembut seolah membelai sesuatu yang rapuh. Folder email terlihat, jadwal kerja, slip gaji, foto keluarga, percakapan Aruna dengan sahabatnya. Raihan mengklik sebuah pesan berjudul, "Maaf Yarun, aku tahu kamu lagi stres, coba cari terapi profesional, kamu kuat kok." Dia tertawa kecil, rendah, menakutkan. Profesional maksudnya? Kemudian Raihan mengetik email baru, menggunakan akun Aruna. Kepada Dewa, subjek, "Maaf." Isi, "Aku rasa aku butuh jarak dulu, aku bingung, tolong beri aku waktu beberapa hari tanpa kontak." Ia mengirimnya. Bagus, biarkan mereka pecah dari dalam. Lalu, ia membuka tab berikutnya, aplikasi pelacak lokasi dari login yang ia curi saat Aruna terhubung ke Wi-Fi publik beberapa hari lalu. Titik merah bergerak. "Rumah," katanya pelan. "Bagus." Ia mematikan laptop dan mengambil hoodie hitamnya. Di ruang penyidik, Aruna tiba-tiba merinding. "Dew, ponselku tadi sempat panas, bukan baterainya, tapi seperti ada yang aktif sendiri." Dewa langsung memandang Ibtu Laras, alarm menyala di pikirannya. "Bu Laras, bisa jadi dia meretas HP Aruna?" "Kalau pelaku cukup terampil, sangat mungkin," jawab Laras. "Kita harus cek perangkat ibu." Aruna menyerahkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ibtu Laras menghubungi unit cyber. "Segera ke ruang saya, ada dugaan stalker digital." Dewa meraih tangan Aruna, menggenggamnya kuat. "Aku tidak akan biarkan dia sentuh kamu lagi." Aruna menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak bencana ini dimulai, ia merasa ada perlindungan nyata. "Deo, terima kasih." Suara Aruna bergetar. "Maaf, aku pernah membuatmu ragu." Dewa menghela napas, suaranya lembut tapi dalam. "Aku yang salah, aku terlalu jauh dari kamu, aku biarkan kamu hadapi semuanya sendiri." Ada jeda di antara mereka, rentang waktu yang dipenuhi rasa bersalah, cinta yang terbelah, dan ketakutan yang mengikat. Namun, momen itu terputus saat telepon kantor polisi berdering keras. Ibtu Laras mengangkat. "Halo, Laras di sini. Apa? Pantauannya aktif. Dari mana?" Ia menatap Aruna dan Dewa, wajahnya berubah serius. "Tim cyber mendeteksi akses tidak sah ke akun email dan lokasi Anda, Bu Aruna." Aruna menutup mulut, panik. Dia tahu lokasi saya sekarang." "Tidak, kami langsung blokir, tapi itu artinya," suara Ibtu Laras menurun, "pelaku sedang memantau ibu secara aktif." Ketika Aruna dan Dewa keluar dari kantor polisi dengan pengawalan ringan, mereka tidak menyadari bahwa beberapa meter jauhnya, di balik mobil hitam tanpa plat depan, seseorang sedang mengamati mereka. Hujan membuat pandangan buram, tetapi tidak cukup untuk menutupi tatapan itu. Raihan menyandarkan kepala pada kursi mobilnya, tersenyum samar. "Lihat, mereka pergi ke polisi," bisiknya, suaranya tenang namun mengerikan. "Kalian memang memaksa aku mempercepat." Ia menyalakan mesin mobil, lampu depan menyala, memantul di aspal basah seperti mata predator. Raihan memandang Aruna yang menggenggam tangan Dewa erat-erat. Kau tetap kembali kepadaku Aruna," gumamnya. "Kau sudah setengah jalan, aku hanya perlu menghilangkan gangguan." Mobil itu pelan-pelan bergerak mengikuti dari kejauhan. Langkah Raihan berikutnya sudah jelas. Jika dia tidak bisa memiliki Aruna secara halus, dia akan mengambilnya dengan cara yang jauh lebih bahaya. Malam turun perlahan, membawa keheningan yang tampak damai di permukaan. Tapi, bagi Aruna dan Dewa, suasana itu seperti nafas sebelum badai besar. Mereka tiba di rumah ditemani 2 polisi yang diminta Ibtu Laras untuk pengamanan sementara. Dewa membuka pintu rumah dan langsung memeriksa tiap sudut. Aruna menunggu di dekat pintu, tangan gemetar. "Rumah aman?" kata salah satu polisi. "Tidak ada tanda-tanda pembobolan." Aruna mengangguk, tapi dadanya tetap sesak. Ketakutan itu belum hilang, dan kenyataannya ia benar. Di luar rumah, Raihan turun dari mobil dengan langkah tenang.
Ia mengenakan hoodie hitam, ransel kecil di punggungnya. Tatapannya fokus, matanya gelap. "Ini terakhir kalinya aku perlu datang sendiri," gumamnya. Ia memutar halaman rencana yang selama ini ia buat, sebuah buku catatan kecil yang berisi skema, tanggal, dan analisis psikologis Aruna. Halaman terakhir bertuliskan satu kalimat, "Jika dia menolak, ambil." Raihan menutupnya dan melangkah. Namun, saat ia mendekat ke pagar, lampu jalan menyala terang. 2 polisi bersenjata muncul dari pinggir rumah. "Berhenti!" seru salah satunya. Raihan berhenti. Kepalanya miring sedikit, seperti sedang menimbang. "Jadi, kalian sudah siap rupanya," katanya pelan. Ia membuka ranselnya perlahan. Polisi menodongkan senjata. "Keluarkan perlahan." Raihan memegang sesuatu yang bulat dan ternyata hanya botol kosong kapsul yang pernah ia berikan pada Aruna. Ia memandang kedua polisi itu dengan senyum sinis. "Dia butuh aku," katanya datar. Kemudian ia berbalik dan berlari. Polisi mengejar. Raihan berlari melalui jalan kecil di samping rumah, melewati semak dan tembok rendah. Polisi menyusul, teriakan menggema. Dewa mendengar keributan itu dan bergegas keluar. Sementara Aruna hanya bisa menatap dari pintu, nafasnya tertahan. Lampu-lampu rumah tetangga menyorot gang sempit itu. Hujan belum kering, membuat tanah licin. Ketika Raihan melompat pagar kecil, kakinya terpeleset. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh menghantam dinding beton. Polisi langsung menahannya. "Jangan sentuh aku!" Raihan berteriak, wajahnya penuh tanah. "Aruna butuh aku, hanya aku yang mengerti dia." Dewa berlari mendekat, menatap Raihan dengan kemarahan yang selama ini ia tahan. "Kau manipulasi dia, kau beri dia obat entah apa, dan kau menguntit istri orang," kata Dewa dengan suara gemetar. "Kau pikir itu cinta?" Raihan menatapnya dengan mata liar. "Dia yang membuka pintu untukku. Dia yang rapuh. Dia yang..." Ibtu Laras tiba di lokasi bersama unit lain. "Cukup," katanya datar. "Raihan Pradipta, atau siapapun nama asli Anda ditangkap atas dugaan penipuan, pemberian obat ilegal, penguntitan, serta potensi kekerasan terhadap korban." Raihan tertawa. Suara yang kosong, dingin. "Mereka akan kembali padaku. Semua yang aku sentuh selalu kembali." Polisi memborgolnya dan menyeretnya pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak bulan-bulan terakhir yang mencekam itu, keheningan terasa aman. Aruna duduk di sofa rumah, menatap jendela yang mulai meneteskan sisa hujan. Dewa duduk di sampingnya, diam mendampingi. "Dew," suara Aruna pelan, gemetar. "Aku takut, bukan cuma soal Raihan, tapi soal kita." Dewa menatapnya, tatapannya lelah tapi hangat. "Aku juga takut," jawabnya jujur, "tapi aku tidak mau kehilangan kamu lagi." Aruna mengusap matanya. "Aku minta maaf karena pernah percaya orang asing lebih daripada kamu. Aku sedang hancur waktu itu." Dewa menggenggam tangannya. "Dan aku minta maaf karena tidak ada di sisimu. Aku biarkan kamu berjuang sendirian. Sekarang aku tahu, kebersamaan itu bukan hanya saat bahagia." Ada jeda hening, lalu Aruna bersuara lirih. "Kita bisa mulai lagi." Dewa mengangguk, lalu menarik Aruna dalam pelukan hangat yang untuk pertama kalinya terasa seperti rumah. "Kita mulai lagi, Run," katanya, "tanpa rahasia, tanpa orang ketiga, tanpa luka yang kita biarkan membusuk." Aruna menangis, bukan karena ketakutan, tapi karena lega. Beberapa hari kemudian, polisi memberi kabar resmi. Raihan telah ditahan dengan bukti-bukti kuat dari kasus-kasus sebelumnya. Ada beberapa korban lain yang akhirnya muncul dan memberikan kesaksian. Semua rencana manipulatifnya terbongkar sampai ke akar. Rumah Aruna kembali tenang. Tidak ada pesan misterius, tidak ada bayangan pria berhoodie,
Tidak ada ancaman, hanya keheningan yang akhirnya terasa seperti pembebasan. Aruna duduk di teras suatu sore memegang secangkir teh hangat. Dewa datang membawa selimut kecil dan duduk di sampingnya. Mungkin perjalanan kita masih panjang, kata Dewa. Aruna tersenyum, tapi setidaknya sekarang kita berjalan bersama. Matahari tenggelam perlahan di balik rumah-rumah, meninggalkan cahaya jingga yang lembut. Tidak ada lagi raihan, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada ketakutan di balik pintu. Hanya ada dua orang yang pernah terluka, tapi memutuskan untuk memperbaiki segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aruna tertidur tanpa mimpi buruk.